saya mohon maaf pada para guru besar, tapi saya ingin mengingatkan bahwa sudah waktunya guru besar untuk independen. Itu kampus harus diperbaiki. Rektor sering ditelepon oleh Partai Coklat itu. Dan rektor menyatakan kepada seseorang bahwa merasa tidak nyaman dengan keberadaan saya itu. Cukup saya lah jadi korban gitu, agar tidak lagi terjadi pembungkaman yang lain, termasuk pemberhentian, mutasi, skorsing terhadap akademisi yang kritis. Kalau terjadi pembungkaman sistemik ini yang luar biasa, kita sesungguhnya sedang membunuh masa depan Republik ini. OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo sebagai salah satu presiden terkorup di dunia. Pernah juga kampus mengusulkan Dr. honoris causa untuk sang wapres dan menteri waktu itu. Saya tolak, argumen saya cukup bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya nggak jadi itu. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua nih, Kang Ubedillah Badrun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disapa dengan Kang Ubed. Beliau ini adalah akademisi dari Universitas Negeri Jakarta dan paling dikenal sebagai pentolan aktivis 98. Sehat Kang Ubed? Alhamdulillah sehat, Bang Abraham Samad. Hari ini netizen kita ingin membicarakan bahwa ada serangkaian peristiwa, ada serangkaian upaya untuk membungkam para pengajar, para dosen yang dinilai cukup vokal, yang dinilai selalu melakukan kritik terhadap jalannya pemerintahan yang kurang bagus. Dan ironisnya dosen-dosen yang kritis, dosen-dosen yang vokal di kampusnya itu rata-rata dibungkam dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya Kang Ubed nih, diberhentikan dari kepala prodi di Universitas Negeri Jakarta. Kang Ubed, itu gimana? Ini kan peristiwa Kang Ubed ini tidak terjadi di Universitas Negeri Jakarta saja. Kalau saya monitor ya, di beberapa universitas negeri, bahkan ada di swasta, rata-rata dosen-dosen yang vokal, yang kritis, itu dilakukan pembungkaman macam-macam. Ada yang diberhentikan, ada yang jabatannya dimutasi dan lain sebagainya. Termasuk salah satu ini Kang Ubed diberhentikan dari posisi jabatan Kaprodi ya. Itu gimana ceritanya Kang Ubed? Dan yang ironis lagi Kang Ubed, yang gantikan Kang Ubed ini kan itu PLT. Tapi di tempat lain ada keluarganya diangkat. Iya, di tempat lain bukan di tempat saya. Ada nepotisme menurut saya. Ya, silakan Kang Ubed, gimana? Jadi pertama peristiwa ini sebetulnya panjang ya. Panjang cerita. Panjang karena prosesnya perjalanan saya di kampus juga mengalami dinamika yang luar biasa. Beberapa aktivis lain juga sempat berdiskusi dengan saya dan mereka mengingatkan aktivisme saya yang mengkhawatirkan juga menurut mereka. Mengkhawatirkan pemerintahan karena khususnya pemerintahan Jokowi. Iya, termasuk juga kolega di kampus bahwa rektor sering ditelepon gitu oleh Partai Coklat ya. Partai Coklat. Parcok ya? Parcok. Nah, saya itu menjadi koordinator program studi itu atau kepala departemen itu dipilih oleh musyawarah dosen. Oke. Karena kita punya target akreditasi internasional, punya target unggul dan semacam itu. Akhirnya saya turun gunung, Bang. Jadi sebenarnya peluang untuk jadi korprodi berkali-kali ya. Tapi saya semangat ingin membangun prodi ini di tengah situasi kayak gini kan. Maka saya terima tuh tahun 2023. Jadi masuk kembali ke kampus. Jadi masuk kembali kampus, nata, dan alhamdulillah tuh dalam waktu setahun tercapai tuh akreditasi internasional, kemudian prestasi internasional tercapai. Jadi kondisi program studi itu lagi bagus-bagusnya. Ibarat KPI-nya semua tercapai. KPI-nya tercapai. Dan kinerja saya dinilai di atas ekspektasi oleh dekan itu. Nah, situasi ini kan sebenarnya lagi sehat-sehatnya dan kita semua senang lah. Harmoni di prodi juga bagus. Kohesivitas sosialnya bagus dan lain-lain untuk mencapai tujuan itu. Nah, tiba-tiba saya kemudian dipanggil tuh sama dekan. Ya ada rapat gitu, informasi bahwa kemungkinan besar akan ada pergantian korprodi gitu. Seiring dengan perubahan kampus menjadi PTNBH. Itu alasannya? Alasannya, saya kira
apa regulasinya? Ada buat rektor sudah buat peraturan rektor namanya. Pertor istilah lainnya. Pertor nomor 1 tahun 2025. Lalu saya sampaikan juga di forum rapat itu bahwa oh berarti ini kita semua demisioner gitu. Tetapi saya ingin tahu Pak Dekan akhirnya manggil lagi itu 4 mata. Jadi saya sudah diusahakan sampai 2 kali buat surat ke rektor itu. Mereka bertemu 4 mata. Bahwa Pak Ubed permintaan dekan tetap dipertahankan sebagai korprodi karena kinerjanya macam-macam gitu. Jadi dekan menyurat ke rektor. Menyurat ke rektor dan meminta bahkan sampai 4 mata gitu. Untuk Kang Ubed tetap dipertahankan. Begitu menghadap rektor dekan, Pak Rektor tetap bilang, pokoknya Mas Ubed dicoret. Nggak boleh. Nggak boleh. Alasannya tidak dijelaskan oleh Pak Rektor. Karena saya tanya ke Pak Dekan, alasannya apa? Sebenarnya kalau saya terima alasan itu secara rasional, no problem itu. Apa pertimbangannya? Nggak dijelaskan. Beberapa hari, 1-2 hari kemudian, terus ada pelantikan. Pelantikan, undangan nggak ada ya. Paling tidak kan ada informasi yang detail begitu akan diganti siapa. Sampai hari hanya saya nggak tahu pengganti saya. Seharusnya etikanya ada ya? Iya, sampai bahkan mungkin 1 jam sebelum pelantikan saya belum tahu. Belum tahu siapa penggantinya? Nah, saya pikir ini berarti ada masalah nih. Kalau kayak gini, saya tidak diundang. Ada pelantikan. Biasanya kan pelantikan kan ada semacam serat 5 jabatan tuh. Di situ itu nggak ada. Ini nggak benar menurut saya, nggak benar kalau begini. Tapi pelantikan berjalan tuh. Nah, program studi saya itu nggak ada pelantikan, Mas, Bang. Tapi ada PLT. PLT-nya siapa nih? Kenapa PLT? Padahal yang lain semua definitif. Rupanya PLT itu karena belum memenuhi syarat sebetulnya. Masa kerjanya. Ya, jadi orang yang menggantikan Ubed belum memenuhi secara syarat. kepangkatan belum memenuhi syarat. Kepangkatan memenuhi, tapi masa kerjanya. Masa kerjanya belum terpenuhi syarat. Tapi saya biasa aja, oh ya sudah ini. Saya periksakan peraturan rektornya itu, memang ini mirip-mirip autokratik legalisme sebenarnya. Jadi buat aturan sendiri supaya otoritas penuh rektor luar biasa. Jadi ada tuh di pasal 6 itu bahwa pergantian kepala departemen atau korprodi itu bersifat apa nama istilahnya itu penugasan dari rektor, jadi langsung dari rektor itu. Meskipun dekan boleh mengajukan, tapi rektor tetap yang akan ngambil keputusan itu. Hak prerogatif rektor. Iya, hak prerogatif rektor. Saya bilang ya sudah, saya terima. Oh ini karena pasalnya begitu, mau gimana lagi? Belakangan saya kemudian ketahui bahwa proses pembuatan pertornya juga tidak ada meaningful participation di situ. Menurut informasi dari dekan-dekannya. Jadi ada undangan itu membahas peraturan rektor, tapi naskah rancangan pertornya nggak disebarkan ke dekan-dekan. Disebarkan untuk dikritisi. Iya, itu proses yang tidak meaningful participation. Oh berarti ini ada masalah itu. Akhirnya kemudian ya saya ditanya wartawan ya, saya bilang itu otoritas rektor penuh. Saya kasih narasi bahwa meskipun otoritas penuh, tetapi saya bilang itu berpotensi adanya nepotisme, bahkan berpotensi pembungkaman. Abuse juga ya? Ya, abuse juga. Abuse of power itu mungkin terjadi. Beberapa hari kemudian, saya dapat informasi. Karena dia baca di media begitu, kamu terima ini pemberhentian. Saya bilang, kalau argumen hukumnya bagus, saya terima. Siapa yang tanya gitu? Ada salah seorang profesor di fakultas lain. Tidak terkenal profesornya, profesor biasa, tapi cukup dikenal di kalangan pendidikan lah ya. Dia bilang, iya tuh benar tuh kalimat Kang Ubed, ya, kira-kira gitu, bahwa ya Kang Ubed menerima tapi itu berpotensi nepotisme gitu. Kenapa? Ternyata betul istrinya diangkat jadi korprodi. Jadi nepotisme istri rektor. Waduh. Istri rektor diangkat jadi koordinator program studi S2 di PGSD gitu, di fakultas berbeda dengan saya. Jadi istrinya yang diangkat ya? Istrinya diangkat. Itu kan hal yang sangat apa ya? Tidak menunjukkan good university governance. Jadi good governance itu dengan kan itu kan mesti ada transparansi, ada akuntabilitas, ada proses yang merit system. Kan mesti merit system kan, undang-undang ASN kan merit system mestinya.
Itu enggak. Nah, karena saya dapat informasi itu, oh berarti nggak benar, kira-kira begitu. Maka saya kemudian mau diundang oleh banyak media untuk menjelaskan itu. Bahwa semangat saya bukan karena saya diberhentikan, tapi lebih karena bagaimana kampus, rektor memanfaatkan otoritas penuhnya atas nama perguruan tinggi berbadan hukum PTNBH itu mesti kita evaluasi, mesti kita kritik. Karena dengan otoritas penuh itu bisa menjadi instrumen pembungkaman tadi, Pak. Bisa terjadi kesewenang-wenangan ya? Kesewenang-wenangan, membungkam dosen, membungkam korprodi, membungkam. Makanya kenapa kemudian banyak dosen-dosen tidak bersuara. Itu selain karena paradigma atau pemahaman konstruksi berpikir tentang dosennya menurut saya tidak luas begitu, sangat teknis mereka. Pokoknya tugas dosen itu ngajar, meneliti, menulis, pengabdian. Itu kan sangat sederhana tafsirnya. Padahal lebih dari itu seharusnya sebagai akademisi. Karena kampus kan magistralum scholarium, entitas terpelajar yang dia harusnya bisa menjadi intelektual. Yang respon dengan persoalan-persoalan di luar dirinya, respon dengan perkembangan masyarakat, isu-isu lain dan sebagainya kan. Jadi saya kira kita perlu membongkar itu. Jadi peristiwa saya ini sebetulnya cukup saya lah jadi korban gitu, agar tidak lagi terjadi pembungkaman yang lain, termasuk pemberhentian, mutasi, skorsing terhadap akademisi yang kritis. Maka saya kira ini momentum. Harus diangkat ya? Harus diangkat. Jadi sebenarnya Kang Ubed bukan keberatan tentang dirinya. Tidak. Tapi Kang Ubed keberatan dengan cara rejim ini dan cara rektorat. Rektorat di mana saja yang melakukan pembungkaman terhadap pengajar, terhadap dosennya gitu. Atas nama otoritas PTNBH gitu. Itu dia. Nah itu perlu diungkap. Karena rupanya tafsirnya PTNBH oleh kampus itu menurut saya keliru. Seolah-olah PTNBH itu seperti BUMN gitu. Yang rektor itu seperti komisaris utama yang punya otoritas luas begitu. Dia punya hak prerogatif kemana-mana. Punya hak prerogatif kemana-mana. Itu saya kira salah. Karena ini perguruan tinggi ya? Kampus perguruan tinggi dan itu institusi pendidikan kan. Dia mesti memberi ruang bagaimana kampus itu tumbuh subur tradisi akademiknya. Salah satu tradisi akademik itu adalah tradisi kritis ya? Kritis. Kan ada academic freedom di situ. Ada kebebasan akademik. Ada otonomi keilmuan. Jangan sampai kemudian atas nama PTNBH, otonomi keilmuan hilang, dosen-dosen jadi nggak pernah bicara bahwa rakyat itu sedang ditindas itu, kan bahaya. Bahwa sedang terjadi ketidakadilan, sedang terjadi korupsi merajalela. Ya karena mereka memahami bahwa ya udah dosen lah ngajar gitu, kemudian meneliti lalu pulang gitu. Saya kira nggak begitu. Dosen itu punya tanggung jawab sosial besar, karena juga dosen kan juga yang ASN ya Bang. Itu kan digaji bukan oleh presiden, tapi digaji oleh rakyat. Sebetulnya. Uang pajak dari rakyat. Bukan uangnya presiden. Bukan uangnya presiden. Maka ketika rakyat sedang menderita, dosen mesti bersuara dong, berpihak dong kepada rakyat. Ketika rakyat sedang mengalami kesulitan, bersuara dong. Ketika terjadi ketidakadilan, bersuara dong. Basisnya tentu bukan sekedar bersuara. Dosen punya basis intelektual. Maka ketika dosen bersuara, dia tetap by research, based on data dan lain-lain. Saya kira itu. Jadi apa bedanya kita dengan yang lain pada intelektualismenya itu kan? Supaya dosen bersuara bukan sekedar bersuara, tapi dia punya data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena suaranya itu selalu dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya? Ya betul. Jadi bayangkan Bang, kalau misalnya situasi seperti ini tidak dievaluasi oleh menteri misalnya, oleh presiden, kita kerugiannya sangat besar negara ini. Karena tradisi kritis tidak tumbuh. Padahal kita membutuhkan inovasi di masa depan. Baik ilmu natural science maupun social science dan seterusnya, humaniora dan sebagainya. Itu nggak mungkin ada ide baru, kreativitas tanpa ada sikap kritis. Karena inovasi itu lahir dari kritisisme kan. Jadi kalau terjadi pembungkaman sistemik ini yang luar biasa, kita sesungguhnya sedang membunuh masa depan Republik ini. Dan akhirnya tidak ada inovasi yang muncul ya? Tidak ada inovasi. Tidak ada kreativitas? Tidak ada kreativitas. Dan itu menyebabkan kita kehilangan masa depan yang cerah kan? Dan semakin terbelakang. Semakin terbelakang. Orang sering bertanya, apa hubungannya kita ngomongin demokrasi, korupsi, dan lain-lain dalam konteks kemajuan bangsa di masa depan? Sangat jelas hubungannya. Kalau kita makin koruptif, makin tidak demokratis, ekonomi kita makin terpuruk.
Itu logika yang sangat sederhana. Karena ekonomi membutuhkan investasi membutuhkan kepercayaan. Bagaimana orang bisa percaya kalau korupsinya merajalela? Nggak mungkin orang datang menginvestasi Nggak kalau mungkin. negara itu korup. Betul. Kalau negara itu IPK-nya jelek, nggak mungkin. Jelek, demokrasinya buruk, hasil manusianya buruk. Iya. Nggak Jadi mungkin. nggak mungkin. Karena itu kita mesti bersuara. Untuk apa? Demi Republik ini. Oke. Kan orang kadang-kadang salah berpikir di situ. Jadi seolah-olah nggak ada hubungannya tuh demokrasi dengan kemajuan negara. Keliru lah. Iya, iya. Nggak ada hubungannya tuh pemberantasan korupsi dengan kemajuan negara. Keliru. Akhirnya kekeliruan itu berdampak di kampus. Kadang-kadang dosen menjadi tidak kritis lagi ya. Iya. Kan saya paham betul di kampus itu seperti apa. Dosen tugas-tugas administratifnya sekarang luar biasa, numpuk. Kemudian Sengaja kali ya, digituin. iya. Supaya dia tidak punya lagi kesempatan untuk berpikir kritis. Bisa jadi. Kemudian target-target penelitian yang sebetulnya menurut saya dipaksakan juga. Jadi bayangkan dosen misalnya setiap tahun harus ada riset yang harus masuk ke jurnal internasional misalnya. Ya banyak sih yang tidak masuk. Banyak juga yang kemudian menggunakan cara-cara yang plagiat dan seterusnya gitu. Jadi kemudian kita juga berpikir apa sih manfaatnya riset yang dikembangkan di kampus-kampus itu bagi kemajuan ekonomi, bagi kemajuan demokrasi dan lain-lain. Ini pertanyaan, itu dari saya pribadi ya Bang. Betul. Maksud saya tuh uang banyak itu digunakan untuk riset yang sebetulnya implikasi kemanfaatannya itu Tidak langsung berdampak. tidak langsung berdampak, lebih kepada kepentingan. Jadi mungkin ya lebih kepada science for science lah, bukan individu ya. pada dirinya ada duit gitu loh. Iya. Ilmunya hanya itu ilmu, tapi bukan ilmu untuk perubahan. Iya, iya. Kan sebetulnya kita mesti membangun paradigma baru bahwa riset tradisi ilmiah di kampus itu bukan science for science, bukan hanya ilmu untuk mengembangkan ilmu, tapi bagaimana kemudian ilmu bisa menjadi instrumen perubahan. Ya, itu yang penting. Ilmu bisa menata ulang Republik ini lebih baik. Kan itu yang penting. Ya. Jadi saya kira kita perlu evaluasi itu, posisi PTNBH yang membelenggu kebebasan akademik itu. Kemudian juga selain itu kita juga perlu membongkar pikiran teman-teman dosen untuk berani bersuara ketika ada ketidakadilan dan lain-lain. Bukan semata-mata untuk kepentingan satu kampus, tapi ini kepentingan banyak kampus. Karena di kampus-kampus lain situasinya mirip. Ada kampus di Jogja, kampus negeri juga, teman saya bilang, oh di kampus kami sudah fasisme. Jadi pokoknya rektor tuh seolah-olah semaunya lah kira-kira begitu. Jadi dia punya hak prerogatif yang Iya, luar biasa ya. luar biasa. Jadi ini menurut saya kekeliruan tafsir terhadap PTNBH itu. Oke, berarti kalau menurut begitu, Kang Ubed melihat bahwa harus ada evaluasi yang mendalam Betul. terhadap PTN, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Nah itu ya karena memang situasinya hampir sama di setiap kampus, hampir sama. Jadi kenapa misalnya Bang Abraham Samad berpikir kenapa kok kampus ini diam gitu? Iya. Itu pasti itu. Iya kok kan gini ya Kang Ubed, tadinya itu pernah ada suara-suara yang bergemuruh dari kampus ya, terus tiba-tiba senyap lagi hilang. Itu, saya bertanya-tanya ini ada apa itu gitu. Itu dosennya terjebak pada administrasi. Tiap semester ada banyak aplikasi-aplikasi yang harus diisi untuk mengevaluasi kinerja. Ada kinerja yang bersifat manajerial, ada kinerja yang bersifat keilmuan, lalu sebagai profesi dosen dan sebagainya. Itu terlalu banyak hal administratif. Jadi mereka dijebak dengan hal-hal yang sifatnya administratif ya. Iya. Sehingga kadang-kadang lupa di luar lainnya yang tanggung jawab sosialnya tanggung dilupa. jawab sosialnya lupa. Mereka lupa bahwa ya menjadi dosen itu kan sebetulnya dia lahir karena ada keinginan bahwa bangsa ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan untuk dirinya. Ya. Yang saya khawatir dosen bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu nggak benar menurut saya. Karena aturan itu diciptakan untuk membuat posisi dosen itu akhirnya berpikir untuk dirinya sendiri mungkin. Iya,
terjebak dengan Iya, administrasi ya. pokoknya urusan administrasi, dapat duit, kepangkatan dan sebagainya. Itu oke. Itu aja yang diurus terus. Ya kan saya kan jalani juga itu sama. Iya, Saya juga lakukan itu. Ini semuanya saya lakukan itu. Tetapi kan kemudian kita mesti berpikir bahwa apa iya hanya untuk itu. Iya, iya. Lalu sudah sampai guru besar lalu dapat insentif yang lebih besar lalu santai-santai gitu menikmati hidup. Oh no. Sementara rakyat banyak yang menderita, mereka susah hidup di PHK, sementara korupsi merajalela, demokrasi memburuk, Ekonomi semakin terjepit. Lalu para guru besar ongkang-ongkang kaki menikmati tunjangan. Saya mohon maaf pada para guru besar, tapi saya ingin mengingatkan bahwa sudah waktunya guru besar untuk independen. Bahwa pekerjaan-pekerjaan profesional ya lakukan itu. Ada cara kok, banyak cara. Misalnya saya buat tim untuk riset misalnya. Lakukan riset bersama itu. Tapi kalau saya lagi malas untuk riset karena ini tujuannya apa sih untuk riset itu? Saya riset mandiri, Bang. Lakukan riset mandiri, jadi nggak pakai uang kampus. Itu banyak, berkali-kali saya lakukan itu. Lalu saya tunjukin laporannya, saya tunjukin ada jurnalnya. Jadi tanpa harus menggunakan uang kampus, terjebak dengan administrasi yang sebetulnya juga saya agak miris. Jadi mau saya katakan ada peluang koruptif juga di situ, nggak enak gitu. Ada potensi koruptif juga di situ. Jadi ada kejujuran akademiknya dipertanyakan juga di situ. Jadi ya perlu ditata ulang lah. Saya ini mengingatkan diri kita semua lah sebagai akademisi bahwa itu kampus harus diperbaiki. Ke semua kampus kok, semua kampus. Oke, menarik nih Kang Ubed bahwa ternyata upaya-upaya untuk membuka kampus itu semakin kelihatan ya, lewat apa yang terjadi di kasus Kang Ubed, dan bukan cuma Kang Ubed yang tertimpa masalah ini. Banyak teman-teman lain di kampus lain juga yang kritis itu dibungkam, mungkin dengan cara yang berbeda ya, tapi hampir di sebagian besar kampus terjadi itu. Itu sistemik, sistemik kan. Jadi pembungkaman pasif namanya itu. Jadi dari struktur kekuasaan kampus, di saat yang sama juga memisahkan dosen dengan realitas itu. Agar dosen sibuk dengan agenda-agenda administratif. Itu kan sangat sistematis itu. Jadi akhirnya yang kita bisa tangkap akhirnya terjadi individualistis dosen ya. Tidak memikirkan lagi aspek sosial kemasyarakatan ya. Makanya perlu ditata ulang. Harus dievaluasi besar-besaran. Harus dievaluasi besar-besaran kampus-kampus ini. Karena kalau tidak, berarti apa itu akibatnya Kang Ubed? Oh, rugi besar. Bayangkan nih, kan kita mesti bertanya Bang. Anggaran pendidikan yang hampir 20%, sekitar 600 triliun ya kemarin itu kan masuk ke riset-riset di kampus. Saya bertanya sekarang, penelitian-penelitian kampus itu seberapa besar memberikan manfaat untuk bangsa ini? Untuk terjadi perubahan ya? Untuk terjadi perubahan, untuk menata ulang keadaan. Termasuk menemukan teknologi baru, dan lain-lain. Jadi sudah dibungkam dosennya suruh sibuk di situ, tapi hasilnya nggak juga kok. Jadi perlu tata ulang. Karena itu menurut saya, ya berikan kemerdekaan buat kampus. Secara sesungguhnya. Bukan kampus merdeka hanya narasi ya, omong-omong kan. Tagline aja gitu. Tapi memang harus betul-betul serius itu. Harus substansinya betul-betul merdeka ya. Dan itu penting untuk jadi perhatian kita. Kang Ubed, ini kan saya coba menganalisa nih. Bahwa sebenarnya pemberhentian Kang Ubed ini sebagai Kaprodi. Pertama Kang Ubed ini kan dinilai dosen yang sangat kritis selama ini. Kenapa sangat kritis? Itu bisa dilihat dari sepak terjang Kang Ubed. Belum ada orang yang berani melaporkan keluarga Jokowi. Kang Ubed sudah melaporkan 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ke KPK. Orang masih tiarap-tiarap terhadap Jokowi karena pada saat itu Jokowi masih presiden. Kang Ubed sudah bawa tuh ke KPK. Itu 3 tahun yang lalu kalau saya ingat kan. Saya akhirnya mencocok-cocokkan nih. Kayaknya Kang Ubed ini diberhentikan karena mungkin salah satunya ya, Kang Ubed dianggap terlalu kritis, kemudian itu tadi sepak terjang Kang Ubed itu nyata-nyata ya, menurut rejim kemarin itu membahayakan mereka ya, tanda petik. Misalnya Kang Ubed dengan secara nyata datang ke KPK melaporkan dugaan korupsi keluarga Presiden Jokowi. Itu kan membuat merah tuh Presiden pada saat itu yang lagi berkuasa. Jadi bisa saja tuh dia telepon langsung rektornya Kang Ubed. Menurut saya kira-kira
Ya. Hubungannya seperti itu Kang Ubed ya? Iya, saya kira pertama saya melakukan itu kan based on data ya. Iya, oke. Jadi dengan niat lillah untuk kepentingan Republik, Oke. dan saya nggak ada kepentingan lain. Karena saya terlalu gregetan dengan fakta itu, Iya. dengan data itu. Oke. Jadi saya kesana pakai data, Oke. sehingga saya tenang, Iya. tenang, biarin aja orang mau ngomong apa. Nanti ternyata kan kemudian di akhir tahun 2024, OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo sebagai salah satu presiden terkorup di dunia. Berarti Jadi ada terkonfirmasi laporan terkonfirmasi. kamu. Bukan fitnah. Bukan fitnah. Oke. Jadi artinya karena kan di dalam teori-teori sosiologi korupsi itu disebutkan bahwa ketika kekuasaan itu korup secara sistemik, ada autocratic legalism. Itu kan argumen-argumen OCCRP kan menyebutkan itu bahwa kenapa menempatkan Jokowi terkorup, salah terkorup karena Jokowi melakukan praktek-praktek yang koruptif secara sistemik, merubah undang-undang, ada autocratic legalism, merusak pemilu, memaksakan anaknya jadi cawapres dan seterusnya. Nah, menurut sosiologi korupsi, perilaku kekuasaan yang semacam itu patut diduga kuat ada praktek-praktek koruptif anggaran di dalamnya. Jadi artinya kesimpulan OCCRP itu membenarkan apa yang Kang Ubed kami lakukan waktu itu, 3 tahun lalu. Dan beberapa tokoh-tokoh sesudah itu kan kemudian juga ada yang melaporkan ya, beberapa masyarakat begitu, termasuk yang kasus Blok Medan, menantu dan anaknya kan itu. Kemudian jadi, jet pribadi dan lain-lain. Artinya terkuak semua ya? Terkuak semua. Jadi karena itu bikin panas memang, bikin panas. Ya saya juga diteror dan seterusnya, tapi rektor didatangi juga. Kan pernah nggak Kang Ubed didatangi langsung misalnya nih, ditelepon ke atau didatangi langsung oleh pihak-pihak mungkin sebagai tangan-tangan pemerintahan yang lalu, pemerintahan Presiden Jokowi di masa lalu? Ada orang-orang aneh yang Parcok datang. atau parcok? Ada orang aneh. Bahkan kalau Intel kami sempat juga kampus, saya tunjukin apa yang saya katakan itu data. Jadi kalau saya salah, coba tunjukkan mana salahnya. Jadi kalau kemudian saya punya motif apa? Kalau kepala saya dibelah dan hati saya dibelah itu merah putih, saya bilang. Kepentingan Republik yang saya perjuangkan. Nah, mungkin langkah-langkah itu membuat ya rezim marah. Nah, di kampus saya tidak hanya itu, Bang. Jadi saya itu kan orang yang nggak bisa diem kalau lihat keadaan yang terlalu nggak beres gitu loh. Kalau beres-beres dikit saya bisa selesaikan pelan-pelan kan. Itu memang ada yang nggak beres. Beberapa peristiwa pernah saya berhadapan sama rektor, lalu rektornya diberhentikan kan. Teman-teman juga sih sebetulnya. Tapi saya yang paling berpotensi mau dipenjara itu saya. Tapi akhirnya rektor yang salah dan rektor yang diberhentikan. Kemudian pernah juga kampus mengusulkan doktor honoris causa untuk sang wapres dan menteri waktu itu. Kang Ubed tolak? Saya tolak. Argumen saya cukup bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya nggak jadi itu menteri dikasih. Mungkin mereka akumulasi dari banyak dan nunggu momentum kapan saya diberikan semacam sanksi gitu. Nah, momentumnya pas kampus berubah menjadi PTNBH itu. Dari kampus yang Badan Layanan Umum menjadi PTNBH. Jadi lalu kan saya dapat informasi juga dari kolega, ini rektor kenapa nggak punya alasan ya untuk memberhentikan saya. Rupanya saya dapat informasi dari kolega, rektor sering ditelepon oleh Partai Coklat itu. Dan rektor menyatakan kepada seseorang bahwa merasa tidak nyaman dengan keberadaan saya itu. Jadi ini akumulasi, Bang, panjang. Ini ketemu momentumnya aja sehingga saya dipinggirkan, kira-kira begitu. Jadi ya cukup argumentatif kalau alasannya memang intervensi Partai Coklat yang kita tahu Partai Coklat di masa rejim Jokowi sangat dekat kan. Gitu. Jadi dan ya semacam ada ancaman-ancaman kasus yang ada di UNJ gitu. Kasus yang dimunculkan, kasusnya foreign job. Itu jadi saya juga heran juga. Kan sempat saya bikin kongres mahasiswa kan. Bukan saya bikin sebetulnya itu, Bang. Saya diundang dan mereka minta solusi awalnya tuh. Kira-kira tempatnya di mana? Saya bilang di kampus UNJ aja silakan, tapi pakainya ballroom di University Training Center itu. Ya silakan, dan itu urunan banyak ke mahasiswa dan lain-lain. 300 kampus datang tuh. Nah, itu juga bikin marah rektor sampai buat pernyataan kampus tuh
bahwa acara itu di luar tanggung jawab UNJ, kira-kira gitu lah. Jadi dianggap Kang Iya. Ubed ini sedang mengkonsolidasikan adik-adik mahasiswa se-Indonesia, kira-kira gitu ya? Iya. Dicurigai ya? Dicurigai. Padahal forumnya sangat saintifik. Ada data-data, ada analisis, dan itu keren, menurut saya keren forumnya. Jadi kalau rektor datang di forum itu pasti dia senang juga. Dan dia tahu akhirnya. tahu mestinya begitu. Tapi dia nggak mau datang. Tapi nggak mungkin datang juga. Keburu a priori. Keburu a priori dan seterusnya. Jadi ya karena situasi seperti itu memungkinkan analisis bahwa memang ada apa namanya semacam operasi untuk Operasi senyap. ya menekan rektor gitu kan. Oke. Lalu diungkit-ungkit lagi tuh kasus itu tuh. Jangan dulu Foreign Kang job Ubed. itu. Berarti ada oknum Partai Coklat Iya, oknum Partai Coklat mendatangi rektor. menelpon. Menelpon Yang ya, saya Rek? ada menelpon. Ya, menelpon. Sebelumnya mungkin ada mendatangi. Iya. Ya. Pokoknya berinteraksi lah ya. Berinteraksi. Baik itu telepon ataupun mendatangi itu. Iya, iya. Kedua, tapi ada interaksi Iya. oknum dari Partai Coklat kepada rektor Iya. untuk meminta supaya Kang Ubed diberhentikan. Ya kira-kira begitu. Intinya langkah-langkah saya dibatasi, kira-kira Oke. ada pembatasan, pembungkaman, Dieliminir. dieliminir, kira-kira Oke. itu. Sambil diungkit-ungkit tuh kasus UNJ-nya tuh, kasus foreign job, Oh, foreign job, ya, yang ya. dianggap perdagangan manusia ke Iya, Jerman iya, itu iya, loh. aku paham. Yang pernah disampaikan oleh Prof. Hafid. Oh ya, saya sempat dengar Iya. itu ya. Jadi itu diungkit-ungkit. alat sandra Alat sandra semacam itu. dari Parcok kepada Masuk rektorat. kepada rektorat. Oke. Sekarang saya ada informasi dari orang yang bagian dari yang diduga akan tersangka juga gitu. Oke. Belajar jaringan dosen ngasih tahu Kang Ubed itu gara-gara Kang Ubed bikin ada hadir di acara itu sebagai pembicara saya di forum itu banyak, ada Bivitri, Ya. ada Bima Yudhistira dan lain-lain juga. Itu diangkat lagi tuh ininya kasus foreign job-nya. Nggak ada hubungannya sama saya bilang. Itu kan foreign job itu pertama ya saya kira salah perusahaan yang menipu rektor. Ya. Yang kedua rektornya mau aja Ditipu. ya kira-kira begitu. Kira-kira Masa begitu. rektor mau ditipu ya? Iya, harusnya kritis ya untuk sampai meneliti mestinya sebagainya. Jadi bukan karena saya sebenarnya. Yang salah mereka kok saya itu forumnya ilmiah kok. Saya diundang sebagai pembicara dan seterusnya. Jadi begitulah cara mereka untuk membungkam kampus. Dan kampus-kampus itu kalau ada kasus pasti dibungkam tuh. Itu alat sandra jadinya, Lewat sandra kasus ya. sandra kasus. Jadi rektorat disandra ini ya. Karena kan betapa banyak juga Bang, rektor-rektor yang pernah masuk penjara kan, atau ada yang masuk penjara. Jadi kasus-kasus korupsi di kampus itu memungkinkan banyak terjadi. Jadi kampus perguruan tinggi ini sengaja diberikan dana yang besar Iya, kasih untuk proyek. dikelola oleh rektorat Kasih proyek agar ya. itu bisa dijebak mereka ya. Ya memungkinkan menjadi alat untuk jebak. Memungkinkan sebagai alat ya Iya. untuk mereka dijebak kalau suatu ketika Ada kasus perkara. ada penyimpangan di situ ya. Iya. Jadi itu yang terjadi seperti di UNJ ya. Iya. Karena ada kasus apa tadi Foreign job. foreign job, rektornya disandra lewat kasus itu Iya. supaya mengeliminir Kang Ubed. Iya, semacam itu. Jadi apa yang dialami Kang Ubed ini semacam operasi senyap, kira-kira seperti itu ya? Iya, karena kan mereka tidak langsung to the Tidak point langsung. kan, tapi lewat satu cara mereka sendiri. Sebelumnya saya setelah Kongres kalau nggak salah ya, setelah saya menjadi pembicara di Kongres itu, dari Intelkam Mabes Polri datang Oke. ke program studi. Saya kira enggak gitu, ternyata admin saya telepon saya, Pak ini dari Intelkam datang. Hah? Ya sudah, tunggu aja rombongan. Oke. Ada apa? Ya mau silaturahmi aja, nanya-nanya tentang apa pikiran saya semacam. Ya saya ceramain lah. Seluruh apa yang saya kritik di media, kegiatan saya itu kepentingannya bukan kepentingan pribadi saya, tapi lebih karena kepentingan Republik ini. Oke, Jadi akhirnya saya bilang ini benar nggak? Kalau menurut benar sih kan. Jadi akhirnya mereka bilang ya kami kesini karena perintah atasan aja. jadi Kira-kira jelas gitu. ya, Iya. Parcok ini pernah mendatangi Kang Ubed ya, ini Iya, jelas pernah, ya. Pernah. Oknum Parcok ya. Iya, caranya santun mereka, Oke. hanya ingin mengetahui. Gitu. Cuman kan akhirnya saya tahu bahwa mereka sih paham apa yang saya sampaikan, tapi mereka bilang ya ini perintah atasan. Tapi pada saat itu udah clear ya, Kang Ubed jelaskan ya.
Udah jelaskan. Jadi Kak Ubed menganggap sudah clear. Iya, Ternyata di belakang hari masih ada iya. masih ada ganjalan buat mereka. Ganjalan-ganjalan. Jadi, tapi saya katakan, ya saya dibandingkan jadi Korprodi, ketika kondisi bangsa juga makin kacau, tetap, ya saya akan tetap bersuara, Bang. Oke, tetap. Jadi bukan, karena bagi saya mendapatkan semacam kue kecil kekuasaan di kampus itu kan bukan tujuan utama sebagai dosen. Iya. Itu kan hanya ya, jabatan samping. Cuman ini salah kaprah di kampus tuh, orang seolah-olah menjadi pejabat kampus tuh sangat penting gitu. Hakikatnya dia tuh ASN dosen. Ya, kalau jabatan kan itu kan, amanah untuk kalau menjalankan. pejabat kan sebenarnya harus diartikan sebagai pelayan ya, Iya, pelayan. bukan Pelayan, penguasa. Bukan penguasa. Iya. Jadi ya nggak segala-galanya lah itu. Sehingga tidak akan menggoyahkan pikiran kita sebagai dosen yang memilih jalan intelektual. Jadi menurut Kang Ubed, dengan adanya peristiwa yang Kang Ubed alami ini dan di tempat-tempat lain, ini kan salah satu bentuk nyata ya, Ya. bahwa ada proses, Ada ada upaya. upaya pembungkaman terhadap Kampus. suara-suara kritis di kampus Ya. yang dilakukan oleh dosen-dosen yang kritis seperti Kang Ubed dan teman-teman yang lain. Ya. Apakah menurut Kang Ubed ini kemungkinan besar masih akan berlanjut terus walaupun ini sudah pemerintahan baru? Atau apakah dengan berhentinya Presiden Jokowi maka ini juga akan perlahan-lahan berhenti pembungkaman ini? Sepanjang Prabowo masih menyatakan guru politiknya itu Jokowi, dan sepanjang kabinet Prabowo itu masih banyak orang-orang Jokowi, Dan sepanjang Gibran masih jadi wakil presiden, panjang Fufu Fafa menjadi wapres, sepanjang itu upaya-upaya pembungkaman masih akan terus terjadi. Ini menurut saya problem akut bangsa ini yang harusnya diselesaikan dengan cara yang tegak gitu. Bagaimana hukum ditegakkan, tidak pandang bulu, tidak tajam ke bawah, tumbul ke atas. jadi Kang Ubed melihat bahwa walaupun rejim Jokowi sudah berhenti, tapi kalau di pemerintahan Pak Prabowo ini masih ada wakil presidennya Fufu Fafa, Masih unsur-unsur dan masih banyak lama lah. menterinya berasal dari Pak Jokowi, maka proses pembungkaman masih akan berlangsung. Ya, dan demokrasi akan terus menghadapi ancaman. Oke, Kang Ubed, menarik. Kampus merdeka, tagline. Tapi sesungguhnya substansinya nggak merdeka para Iya, dosennya. betul. Kemudian yang lebih ironis lagi kalau kita lihat ini bahwa selain ormas nih diberi konsesi Iya. bisa mengurus tambang, ini mulai ada usulan nih Itu. bahwa perguruan tinggi juga akan diberi konsesi tambang nih. Ini semakin hancur atau semakin apa ini, Kang Menurut Ubed? saya itu makin ngaco gitu. Ya. Aneh, memberikan pekerjaan bukan pada ahlinya. Dan itu menyalahi undang-undang perguruan tinggi juga. Oke. Perguruan tinggi itu tugasnya untuk tridharma perguruan tinggi kan, Ya. mengajar, pendidikan, pengajaran, penelitian sama pengabdian kepada masyarakat. Oke. Nggak ada tuh fungsi menambang gitu. Ini bahaya. Harusnya menambang ilmu pengetahuan, yang terjadi menambang batu bara, menambang nikel kan, itu disorientasi. Apakah ini semacam jebakan yang dilakukan pemerintah kepada perguruan Iya, tinggi? ini makin menjebak, makin mengkerangkeng. Jadi kenapa? Karena nanti dosen-dosen juga disibukkan tuh. Pasti kamu bikin perusahaan nanti, ada bikin perusahaan tambang ya kan. Nanti dosen-dosen yang harusnya mengajar dengan berkualitas, dia konsentrasinya bergeser. Oh, saya ikut ini aja supaya dapat duit ya kan, banyak duitnya. Gitu. Duitnya itu lebih gede. kan rusak itu. Ya. Padahal ya dosen itu dia harus punya fungsi intelektual yang oleh Chomsky ya. Chomsky. Itu disebut sebagai intelektual itu to speak the truth, Oke. to expose the lies. Ya. Dia harus bicara tentang kebenaran-kebenaran dan dia berani mengungkap kebohongan-kebohongan dari praktek-praktek kekuasaan. Jadi ya independen gitu. Saya kira dosen mestinya begitu, Dia harus independen kan? independen dan untuk menyuarakan kebenaran, tentu kebenaran yang ilmiah ya. Iya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira kita penting untuk refleksi bahwa situasi ini perlu ada inisiatif dan keberanian dari kaum terpelajar. Oke. Jadikan kampus betul-betul sebagai magisterium scholarium, Oke. sebagai entitas terpelajar yang peduli terhadap problem-problem dan penderitaan rakyat. Oke. Momentumnya ini. Sehingga kemudian Prabowo sebagai presiden tahu gitu, ada problem kok di kampus.
perlu ada evaluasi mendasar. Oke. Pak Menteri juga mesti tahu tuh mendikti Ristek itu. Oke. Saya kira perlu tahu. Jadi momentum. Kita tunggu apakah kemudian Prabowo dan mendikti itu akan melakukan evaluasi mendasar atau tidak. Jika tidak, ya artinya ya masih sama saja. Yang kedua ya, buat dosen-dosen saya kira teman-teman semuanya tidak usah khawatir bahwa jalan terbaik sebagai akademisi itu adalah menjalankan Tridharma perguruan tinggi dengan tafsir yang lebih progresif untuk kepentingan rakyat banyak. Saya kira itu. Oke, terima kasih Kang Ubed, luar biasa apa yang disampaikan Kang Ubed. Mudah-mudahan mencerahkan kita ya, mengedukasi kita dan membuka mata teman-teman yang ada di perguruan tinggi lain Kang Ubed agar tetap kritis. Ya, tetap memperhatikan gejolak-gejolak, fenomena-fenomena sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat dan tidak menghentikan daya kritis kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.